Om Swastiastu. Om Awi Genam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Arjuna Digital tahun 2021. Yang saya hormati panitia pelaksana lomba. Demikian juga teman-teman peserta lomba yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida yang widiwasa, karena atas asuh wanugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba dalam keadaan yang sehat dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Eksistensi Pemuda Hindu di Era Globalisasi. Kehidupan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan pesat, mampu melahirkan dampak positif dan dampak negatif yang berpengaruh pada pola pikir dan tatanan kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketika kita tidak mampu memberikan filter pada diri kita, maka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Bukanlah senyuman yang akan hadir ketika generasi Hindu bangkit dan lahir, namun menjadi tangisan yang menyedihkan. Melihat fenomena seperti sekarang ini, banyak pemuda Hindu cenderung bersikap hedonis dan mengikuti gaya kebarat-baratan yang jauh dari budaya leluhur yang kita. Sehingga mereka lupa akan ajaran Dharma dalam kitab suci Weda dan swadharmanya sebagai seorang anak. Dalam Sara Samuscaya, Sloka 19 dijelaskan, Yasyanokramati Matir Dharma Margunu Sarini Tamahu Punya Karmani Nasosye Mitra Bandawai, yang berarti orang yang tidak bimbang, bahkan budinya tetap teguh untuk mengikuti jalan pelaksanaan Dharma. Orang itulah yang sangat bahagia. Orang yang berilmu tidak akan menyebabkan kaum kerabatan bersedih hati, meskipun ia sampai berkelana meminta sedekah untuk menyambung hidupnya. Berdasarkan sloka tersebut, pemuda diharuskan memiliki sikap yang tidak bimbang. Artinya, tetap teguh untuk mengikuti dan melaksanakan Dharma, dan selalu belajar akan memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga terhindar dari avidya atau kegelapan. Remaja dan pemuda Hindu adalah generasi Hindu yang sadar akan kewajibannya sebagai tunas, cikal bakal, penjaga, pembangun, dan pengemban ajaran Dharma. Artinya, setiap pemuda dan remaja memiliki tugas yang sama dalam mengemban ajaran Dharma. Tidak perlu dalam skala yang besar, cukup saja dalam hal-hal yang sederhana. Contohnya, bangga menjadi anak Hindu. Sejarah telah menorehkan bahwa Hindu pernah menjadi agama terbesar di Nusantara dengan peradaban yang tinggi serta peninggalan kebudayaan yang luar biasa. Bahkan pada saat zaman Majapahit, Sampati Gajah Mada bersumpah untuk mempersatukan Nusantara. Seorang guru atau cendekiawan bergelar Empu Tantular menciptakan konsep Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggerwa, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam memperkokoh dan mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita patut berbangga terhadap warisan leluhur untuk Nusantara tercinta. Dalam ajaran agama Hindu, masa muda atau masa remaja adalah
kesempatan hidup yang sangat berharga untuk dilewatkan atau disia-siakan begitu saja. Dalam Sarasa Muscaya, karya Bhagawan Wararuci jelas dinyatakan, karenanya usaha selagi masih muda, selagi badan masih kuat, supaya diabdikan untuk mengusahakan dharma, arta, dan pengetahuan. Sebab tidak sama kekuatan semasih muda dan sesudah tua. Diibaratkan seperti alang-alang. Alang-alang yang masih muda, ujungnya masih tajam dan melukai. Sedangkan alang-alang yang sudah tua, mudah rapuh dan tidak tajam lagi. Memahami kutipan Sarasa Muscaya tersebut, pemuda diibaratkan seperti alang-alang. Di usia muda, otak dan ingatan masih tajam, serta fisik masih kuat, hendaknya digunakan untuk sebaik-baiknya. Entah itu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, atau untuk mengoptimalkan minat dan bakat yang kita miliki. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, peran pemuda dalam merespon arus globalisasi sangatlah penting. Mengingat kemajuan bangsa ini ditentukan oleh keterlibatan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Indonesia membutuhkan generasi muda Hindu yang memiliki sikap inovatif dan kreatif, diimbangi juga dengan sikap disiplin, kritis, dinamis, dan tidak mudah terbawa oleh arus globalisasi. Lebih lengkapnya, ketika semua mengarah ke arah yang positif. Dunia sekarang ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini identik dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menjadikan sebuah gaya hidup baru bagi para generasi di dalamnya. Di era dengan segala kecanggihan teknologi ini, tingkat persaingan pun semakin tinggi, sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Para pemuda diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat, belajar, dan menjadi lebih baik lagi, serta mampu melakukan navigasi secara lincah dan tepat, agar dapat memecahkan suatu permasalahan. Sekarang ini pemuda merupakan agen perubahan atau agent of change yang diharapkan mampu membuat perubahan yang baik untuk ke depan. Jika berbicara tentang pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak, pemuda ikut serta dalam merebut negara kesatuan Republik Indonesia. Peran pemuda di kala itu adalah bertempur melawan penjajah dengan cucuran darah dan keringat. Kekuatan mereka saat itulah yang diperlukan untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Suruhan medalinya. Tuh, sungguh luar biasa. Bangga hatiku saat ini. Apa yang menyebabkan? Melihat pemuda-pemuda Hindu begitu hebat di era globalisasi ini. Pemuda sudah menunjukkan kemampuan aktivitasnya yang luar biasa. Salah satu, bagaimana peran pemuda Hindu yang hebat dapat memberikan kontribusi positif kepada umat, kepada bangsa. Pemuda Hindu itu hebat, tetapi tidak cukup hanya dengan teriak atau slogan semata. Buktikan bahwa Hindu itu hebat dengan bangkit dan meningkatkan kualitas diri kita. Hindu akan hebat bila penganutnya hebat dan mampu memberikan kontribusi secara nyata yang bermanfaat bagi bangsa, negara,
dan kemanusiaan. Para pemuda yang berjuang untuk mewujudkan Hindu yang hebat, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Mari kita sebagai Hindu yang milenial untuk menunjukkan bahwa kehebatan Hindu itu ada. Manfaatkanlah perkembangan IT untuk menunjukkan Hindu itu mempunyai kualitas, agar tidak ketinggalan. Generasi Hindu diharapkan bangun selagi yang lain masih tidur. Jangan tidur kelamaan untuk bermimpi tentang kehebatan masa lalu. Umat sedharma yang berbahagia, dari yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa generasi Hindu harus siap untuk menghadapi kenyataan, memahami nilai-nilai budaya bangsa, dan ikut berkompetensi untuk knowledge-based society dan memiliki kepribadian yang pasti. Intinya generasi Hindu harus mampu memelihara harmonisasi kehidupan dan mampu menjadi manusia yang berakhlak dan berpegang teguh pada norma mulia dan patuh serta taat beragama. Untuk itu saya mengajak kepada semua generasi Hindu untuk bangkit bersatu. Ini menyiratkan makna bahwa pemuda Indonesia harus bersatu walau dalam keragaman. Umat boleh beda, namun persatuan harus tetap dipertahankan. Dalam ajaran agama Hindu, ada kalimat populer yang menyatakan Wasudaiwa Kutumbaka, yang berarti kita semua bersaudara, tanpa memandang perbedaan agama, suku, budaya, bangsa, bahasa, tradisi, dan warna kulit. Wasudaiwa Kutumbaka, pemuda harus bangkit dan bersatu. Pemuda harus menjadi motor utama untuk menghadapi segala tantangan yang ada, terutama tantangan kebinekaan. Jika kita tidak bisa kelola dengan baik, maka akan menjadi sumber perpecahan. Seperti di situasi sekarang ini, negara kita dilanda dengan COVID-19. Masyarakat, terutama para generasi pemuda Hindu, dituntut untuk saling bergandengan tangan, saling membantu, dan saling mendukung untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda Hindu pasti siap untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Generasi Hindu harus adaptif dengan perubahan, namun harus tetap memegang teguh nilai-nilai agama dan moral Pancasila. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi.